Politik dinasti di tanah air memang terpupuk subur. Nama besar orang tua menjadi nilai lebih yang tak bisa ditolak. Hasilnya rekam jejak, kematangan politik, dan pengalaman birokrasi tak lagi dinilai penting. Haruskah negara terjebak pada warisan masa lalu? Presiden Joko Widodo seperti sedang mengepakkan sayap terah politiknya. Tapi bayang-bayang Megawati Soekarno Putri kuat menyelimuti. Sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution tengah mengincar satu tiket maju ke pemilihan wali kota 2020 lewat jalur DPP. Namun hingga kini, restu Megawati belum gamblang terdengar. Ya, keputusannya nanti dari DPP melakukan pemetaan politik, survei, dan juga menyajikan hasil psikotes. Nanti Ibu Mega yang mengambil keputusan. Jokowi memang bukan nahkoda partai layaknya Megawati ataupun Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga tak mewarisi darah tokoh besar tanah air. Namun, 2 kali terpilih sebagai presiden, hasil pemilu langsung disebut-sebut menggoda Jokowi untuk lekas merintis dinasti politik, menapaki jejak pendahulunya. Saya kira kita tidak perlu melihat latar belakang si A, si B, dan apakah ada politik dinasti di balik itu, ya, karena memang permasalahan ini sudah ada sejak cukup lama. Zaman Pak Harto kita kan memerangi KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kata nepotisme itu memanfaatkan quote and unquote posisi saya misal untuk narik anak istri semua di jabatan publik gitu. Tapi sebaiknya tetap mengikuti prosedur dan proses serta tahapan. Ibu Mega membina seorang Puan Maharani itu dari bawah, dari pengurus partai, masuk ke anggota DPR beberapa periode. Itu adalah jenjang pembinaan. Nah, sekarang yang terjadi apa? Misalnya Pak SBY ke AHY, itu kan tiba-tiba tidak ada sistem pembinaan politik untuk AHY. Sama dengan Gibran. Gibran ini harusnya dididik dulu. Kemarin kan baru daftar mendaftar di PDIP. Itu langkah bagus pertama, tapi kemudian langkah-langkah selanjutnya apa? Kan belum ada. Riuh menyambut rencana majunya Gibran dan Bobi dalam pemilihan wali kota Solo dan Medan boleh jadi hanyalah tes ombak, mengingat pengalaman keduanya di kancah politik masih terbilang minim. Kalaupun popularitas Gibran dan Bobi saat ini dinilai cukup tinggi, diyakini popularitas itu tak lepas dari ketenaran Jokowi sebagai presiden. Lantas, jika Gibran dan Bobi maju dalam pemilihan wali kota, bagaimana peluang mereka menang? Layakkah mereka ataukah majunya mereka sekedar aji mumpung? Indikasinya sudah terlihat ketika kita membaca berapa jumlah pilkada yang akan dipertarungkan nanti di tahun 2020. Di Medan ada pilkada, di kota Solo ada pilkada. Jadi memang asumsi kami bahwa ya yang berpeluang maju ya adalah si A, si B. Kita telah melakukan pemetaan, dan di dalam pemetaan kita itu memang ada nama Mas Bobi dan Mas Gibran yang keluar. Saya pribadi menolak politik dinasti, karena itu kebanyakan dari politik dinasti itu menjadi gurita, ya, yang kemudian merusak tatanan demokrasi itu sendiri gitu, ya. Buat Gibran dan Bobi itu maju hak-hak beliau saja. Buat PKS sendiri, majunya beliau itu adalah tinggal kita lihat dia mau mengajukan kemana. Buat PKS mendaftar, ya silahkan mendaftar. Tapi buat PKS ketika dia mendaftar, welcome. PKS sungguh pun kita boleh dikatakan
Posisi yang konstruktif atau oposisi yang bermartabat kepada pemerintah pusat bukan berarti turun ke daerah seperti itu apa adanya, enggak. Sepintas, seperti tak ada yang salah dalam praktik dinasti politik yang lazim di tanah air. Apalagi setiap individu memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilu. Memang dulu ada undang-undang yang sebenarnya melarang yang berhubungan dengan struktur darah, keluarga, adik, kakak, dan sebagainya. Tapi MK membatalkannya. Alangkah baiknya menunggu Pak Jokowi selesai melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Karena akan lebih baik itu, akan lebih cantik, apapun hasilnya tidak akan mencederai nama baiknya Pak Jokowi. Ini pembelajaran politik bagi sejarah Indonesia. Mas Gibran akan menorehkan tinta positif atau kemudian tercatat oleh sejarah ikut-ikutan menorehkan tinta negatif di pemerintahannya Pak Jokowi. Kenapa itu tadi? Karena kali pertamanya dalam sejarah ada anak presiden maju sebagai wali kota. Dinasti politik berpotensi melemahkan fungsi pengawasan. Jika itu terjadi, maka keadilan, kejujuran, dan amanat rakyat pun terancam terabaikan.